Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya Zulkifli dalam program Podcast Seribu Parit. Sebelum kita ngobrol-ngobrol di Podcast Seribu Parit, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1446 Hijriah. 47, koreksi. Astagfirullahaladzim. 1447 Hijriah 2026 Masehi. Nah, hari ini kita memasuki bulan Ramadan, jadi kita ingin ngobrolnya itu tentang ya bisnis-bisnis, kuliner-kuliner dan hal-hal yang ingin menyemangati kita lagi gitu. Semoga bisa membuat yang nonton di rumah ataupun dimanapun itu bisa menjadi inspirasi lah setelah menonton podcast kita, Podcast Seribu Parit hari ini. Nah, tamu kita yaitu Bang Fadil selaku owner dari Food Court Pengusaha Muslim Tembilahan. Selamat datang Bang di Podcast Seribu Parit. Hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol lah ya terkait usaha Abang, yaitu usaha Food Court Pengusaha Muslim Tembilahan. Yang kita lihat itu dulunya kalau saya lihat makin kesini tuh makin berkembang, makin banyak peminatnya, makanannya juga variasi, terus juga enak-enak. Kebetulan hari Rabu kita ke sana ya kan, masih dengan makanan dan rasa yang alhamdulillahnya Mas tidak berbeda dan tidak berubah, makin enak gitu. Kita ingin bertanya dulu lebih awal ini, bisa nggak Abang ceritakan kenapa bisa jadi membuka usaha pengusaha Muslim ini begitu? Mungkin bisa dimulai Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas undangan dari kawan-kawan. Jadi gini, awal kita membuka usaha ini sebenarnya tak lepas dari usaha-usaha kita yang dulu pernah kita lakukan tapi bangkrut, kolap. Gitu. Pernah kita awal-awalnya itu bukan langsung berhasil seperti ini. Jadi kawan-kawan jangan nanti minder langsung naik gitu, enggak. Jadi pengusaha Muslim dulunya pun udah beberapa kali buka usaha peternakan ikan lele, lalu bisnis ayam kampung ngambil dari kebun, lalu bisnis udang ngambil dari beberapa kecamatan, itu bangkrut semuanya dan tidak jalan gitu, sampai ada kita pernah ditipu orang. Nah, dari situ kita introspeksi diri, apa nih yang salah dari punya kita. Jadi setelah kita introspeksi diri, lalu kita tanya juga ke beberapa ustadz, waktu itu kita ikut pengajian, rupanya ada yang salah dari bibit yang kita tanamkan. Bibit itu modal yang kita tanamkan. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin memulai usaha, pilihlah bibit atau modal yang halal dan thayyiban. Jangan mencari bibit yang bermaksiat kepada Allah, seperti pinjaman-pinjaman online yang berunsur riba gitu. Nah, gitu. Itu yang pernah kami alami. Itu poin utamanya dulu. Ya. Poin utamanya di situ dulu. Bibit yang ingin kita tanam dalam sebuah usaha ini harus yang baik. Gitu. Jadi waktu itu kami introspeksi, rupanya iya bibit kita ini bibit pinjaman riba. Dan betul janji Allah itu, Allah akan memerangi riba. Jadi siapa yang berperang dengan Allah ya pasti kalah gitu. Kita pasti kolap dibuat oleh Allah gitu. Nah, oleh Ustadz waktu itu kita disarankan coba berhenti dari pinjaman itu. Bagaimanapun caranya, mungkin jual rumah, jual aset. Setelah selesai dengan riba tadi, katanya berapa yang tersisa itulah yang halal bagi kita, itulah yang bisa dijadikan modal. Nah, jadi waktu itu kita nggak bisa yang namanya, waktu itu kita pinjamannya lumayan besar, ratusan juta, tak bisa kita ini. Jadi waktu itu kita bukalah di depan rumah itu, rumah mau dijual gitu kan. Jadi rumah kami sempat mau dijual gitu, udah ditawarkan ke beberapa kawan. Jadi ibaratnya dari situlah nanti dapat selisihnya mau kita buat usaha. Sambil jalan ingin menjual aset tadi, istri beliau buat kue. Nah, kue yang pertama kali beliau buat itu waktu itu sarang semut, dititip di Marta Cake. Kalau kawan-kawan ada yang kenal dengan Marta Cake yang di Semampau, beliau tuh pahlawan kami, salah satu pahlawan yang membantu kami menjualkan produk-produk kami. Nah, beberapa tahun join dengan beliau, terkumpullah beberapa keuntungan. Waktu itu kami hitung ada 7.500.000 di akhir Desember, di awal Desember 2018. Di awal Desember 2018. 7.500.000 inilah kita belikan ke panci, piring,
dan bahan baku seperti ayam beli 1 ekor, kemudian daging 1 kilo. Oh, jadi jualan kuenya Jual kue tidak? tetap. Oh, Jual tetap. kue tetap pagi sampai siang. Nah, di Desember itu karena kita jual sup-supan dari sup daging, sup ayam kampung, itu sore ke malam. Nah, jadi Pak istri memang porsir betul, dari pagi dia jual buat kue sampai siang. Siang dia membantu-bantu di di pembuatan sup. Nah, sup kami ini untuk bumbunya itu mama langsung yang buatkan. Nah, itulah iya. pahlawan yang sejati itu di Iya. mama, karena dia melihat anaknya ibaratnya lagi down gitu kan dalam usaha, dibantu resep 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 rahasia rahasia ya. beliau, iya, karena puluhan tahun beliau Iya, untuk iya, itu iya, kan, iya. untuk membuat sup ayam kampung tadi. Nah, jadi awal pengusaha muslim, food court pengusaha muslim ini, mungkin ada pelanggan-pelanggan pertama kami itu ada yang namanya soto mintuha, harga 5.000 waktu itu, diantar ke alamat. Nah, waktu itu kami buat, Itu punya abang. iya, Oh, jadi soto sebelum mintuha itu. food court pengusaha muslim namanya soto mintuha. Soto mintuha untuk satu menu itu Untuk satu kami menu. kami sebut namanya soto mintuha, karena Oh, kan karena mertuanya ya. mertua dari si istri, Istri, orang tua dari saya iya. waktu itu, karena yang memasarkannya akun istri. Jadi dibuatnya lah soto mintuha. Orang Mintuha kan itu mertua ya. Mertua, ya. Bahasa Iya. Banjar. Ya, nah dari soto mintuha muncul lagi menu sup ayam kampung seperti yang kami sampaikan tadi, muncul sup tunjang Oh, dan sup daging. langsung banyak peminatnya. Alhamdulillah dalam waktu 1 bulan karena free ongkir. Iya. Jadi waktu itu free ongkir kami buat dari Jalan Tanjung Harapan ke Jalan Gunung Dae, kemudian Jalan Haji Said. Itu kita antar ke alamat. Waktu itu kan kita jualan di depan top 5 Lotek Kembang, namanya Bang Faisal. Itu juga pahlawan kami. Dia yang mendukung kami, membantu kami, menyewakan tempat dia waktu itu free 1 bulan gitu. Aduh. Jadi bulan berikutnya waktu itu kami mau bayar 15.000, katanya 10.000 aja. Heeh. Itulah tuh ibaratnya sangat membantu. Kalau kita nyewa tempat dah berapa lagi? Iya, Sementara modal betul-betul Heeh. 7.500.000 7.500.000 tadi ya. tadi gimana kita mutar otak gimana nih supaya bisa berhasil. Memang kalau dalam ekonomi kan kenapa enggak minjam di bank gitu? Kenapa enggak minjam di sini di situ? Itu tadi kami tidak ingin mengulang untuk kedua kalinya. Iya, Karena iya. kalau kita minjam lagi riba yang berbunga, yang ketika kita melunasi lalu kena penalti, itu ciri-ciri riba gitu. Ketika kita ingin melunasi lebih awal kena penalti, terlambat kena denda, minjam 100, 90 dapatnya, mengembalikannya 150. Seperti itulah konsekuensi dari riba tadi. Dan betul Allah mengancam riba itu untuk kita kaum muslimin di 9 surah. Bayangkan di 9 Dalam surah di Al-Quran. Al-Quran. Iya. Sementara mengharamkan babi, mohon maaf ya, babi itu saya dapat cuma 2 ayat. Ayat Al-Maidah ayat 3. Saking kerasnya Allah Riba tadi. melarang riba tadi. Sementara kita dikasih babi secuil gini mungkin kita nggak mau Nolak ya. meluangkan, nggak mau lah, itu haram gitu. Kenapa dengan riba kita berani? Nah disitulah kami, istri itu sering setiap malam hampir setiap malam nangis. Dia takut, bang, kalau ajal jemput kita masih riba loh. Sementara di salah satu ayat riba itu ancamannya kekal di neraka loh. Oh, Bayangkan kalau kita melakukan dosa yang lain ya, seperti makan masih babi ada tadi, pengampunan. masih ibaratnya tidak ada ancaman kekal di neraka gitu. Tapi kalau riba di salah satu ayat kalau mengulangi kata Allah, maka dia kekal di dalam neraka. Terpikir istri, kalau namanya kekal tak akan keluar lagi gitu. Kekal. Nangis dia waktu itu, bang, gimana nih supaya kita bisa melunasi cepat, katanya. Yalah, kita coba usaha dari bibit yang halal yang seperti saya sampaikan tadi. Bibit yang halal kita coba pelan-pelan. Memang awal-awalnya hari pertama itu down langsung orang tua waktu itu nemani kami jualan sampai tidur dia di kursi panjang punya Bang Faisal itu tadi. Jadi dibilangnya waktu mau tutup, besok saya tak mau jualan lah, katanya, capek nunggu pengunjung, nunggu pembeli. Jadi off dulu lah, katanya. Jadi saya bilang, mak, ini baru hari pertama, kita memang cuma dapat 65.000, saya ingat waktu itu 65.000, bertahanlah dulu, nanti kita coba marketingnya seperti apa. Dan itulah akhirnya marketingnya free ongkir tadi, biar si pembeli nunggu di rumah, kita ketuk pintunya, kita antarkan. Setelah dia tahu rasa, 1 bulan kemarin kami buat marketing seperti jadi itu. pengenalan lah ya. Pengenalan 1 bulan kami keliling-keliling. Salah satu pengunjung kami waktu itu kami ingat betul karena sering antar ke rumahnya. Hampir setiap hari, kadang 2 hari sekali, ke Bang Abdul Rasid, sekarang jadi Kepala Dinas Pendidikan. Oh, Pak Abdul Rasid. Ya, beliau sering betul
ibaratnya mesan gitu kan. Akhirnya kenal rumah beliau di mana gitu kan, kenal dengan beliau. Dan alhamdulillah sampai saat ini kadang istrinya yang beli soto mintuha waktu itu, kegemaran beliau kan. Nah, Berapa lama itu pre-ongkir ya, Bang? 1 bulan waktu itu. 1 bulan. 1 bulan kita coba. Udah kenal Udah rasanya. kenal rasa, kita tes ombak, istilahnya tes ombak. cek Apakah ombak. pembeli ini yang ibaratnya cocok dengan rasa balik? Kita sampaikan, kita sebelum kita menutup free ongkir tadi kita sampaikan bahwa kami jualan di depan top 5, hotel top 5 gitu kan. Alhamdulillah mereka datang. Datang mereka berkali-kali, kadang mereka pakai kurir. Kadang-kadang kurir kita tanya ngantar kemana, ngantar sini. Oh ini rupanya pelanggan kita gitu. Iya. Nah, dari pembeli-pembeli yang datang tadi ada yang ngasih saran, bisa tak ditambah menu bakso. Karena kuahnya udah enak nih. Ya, kuahnya udah cocok nih katanya. Karena kuah kami, nah ini dia salah satu rahasia kami bongkar di sini ya. Widih. Ya, Eksklusif. ya gitu. Kuah bakso kami itu bukan kuah bakso seperti yang kuah bakso biasa gitu ya. Garam, penyedap rasa, ajinomoto dikasih di mangkok. Nah, kami kuah sup mentuhak tadi itulah. Dijadikan kuah bakso. Nah, jadi kami cukup buat satu kuah sup ayam kampung atau sup ayam ras tadi. Jadi ketika ada yang ingin bakso, kuah itu yang kami ambilkan. Jadi mana yang tahu rasa, yang penggemar bakso dia tahu, ini bukan kuah bakso katanya. Dia selalu komplain ke kami, ini bukan kuah bakso, tapi enak katanya, cocok katanya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita tidak ingin merubah kuah tadi, tidak ingin merubah rasa. Tetap kita bertahan di kuah sup tadi dijadikan kuah bakso. Dan alhamdulillah waktu itu bakso kan biasa bulat-bulat. Nah, ada kejadian Allah menguji kami waktu itu. Jadi untuk kawan-kawan UMKM di awal-awal kalau Allah menguji, bertahanlah. Bersabar dan bertahan. Jangan langsung down, langsung off, berhenti jualan, jangan. Karena kami pun waktu awal-awal buka bakso itu langsung kena uji. Ada yang PHP waktu itu. PHP mau beli adonan 1 kilo. Sementara Adonan bakso. Sementara dalam 1 hari itu kami cuma sanggup 2 kilo buat adonan. Karena modal tadi, budget tadi terbatas kan. Jadi ditunggu-tunggu sampai janjinya sore mau diambil. Ditunggu sampai malam enggak datang, dihubungi enggak diangkat, diblokir nomor kita. Jadi oleh istri ditaruhlah di kulkas pendingin biar tak rusak adonan. Besok sedih lah melihat nih gimana nih. Masih bisa dimakan atau tidak gitu. Sementara modal kita inilah nih yang mau kita putar lagi. Jadi waktu itu istri dengan saya waktu itu buka-buka lah YouTube, TikTok, Google. Nah, jadi media sosial ini sebenarnya tergantung kita. Kalau kita arahkan ke positif ya positif dia. Membantu ya. Kalau kita arahkan ke negatif ya dia akan negatif. Dia seperti pisau. Kalau untuk digunakan membunuh ya jadi mesin pembunuh. Tapi kalau digunakan untuk ngiris bawang, ngiris cabai ya membantu untuk kita masak-masak. Gitulah juga media sosial. Alhamdulillah waktu itu kami lihat ada orang buat bakso mangkok. Nah, disitulah kita coba buat bakso mangkok. Mudah-mudahan karena kami ini timbul adonannya cetakannya nih. Bakso mangkoknya, karena kalau dia tenggelam berarti gagal. Ya, jadi gitu. Jadi waktu itu kita tunggu-tunggu timbul, langsung nelpon istri dengan gembiranya dia waktu itu nelpon kan, saya waktu itu di kantor. Bang, timbul adonan, alhamdulillah Bang, tak rusak adonan katanya kan. Udah tuh dirasa enak katanya. Tidak berubah rasa baksonya, masih kenyal karena diletak di kulkas tadi kan. Nah, disitulah yuk kita coba sorenya kita jual. Kita sampaikan juga di media sosial bahwa waktu itu di Tembilahan belum ada bakso mangkok. Nah, inilah satu-satunya di Tembilahan yang ada bakso mangkoknya. Tembilahan ya, kalau udah ada kuliner baru langsung diserang. Langsung viral, dan alhamdulillah memang viral waktu itu. Waktu itu saking viralnya ada satu orang kurir, kami masih ingat orangnya, marah-marah. Rupanya udah 4 kali dia datang, kehabisan terus katanya, 4 hari. Berturut-turut. Jadi kami bilang yang kelima kami simpankan. Akhirnya dia datang yang kelima, waktu itu dia protes juga, udah 4 kali kami datang ke sini Bang, tak dapat terus katanya. Memang berapa buat baksonya katanya. Kata kami tak banyak, cuma sekilo adonan. Sekilo adonan waktu itu 36 porsi. Dan untuk 36 porsi itulah kata kami kan. Jadi itu masih di depan top 5. Masih di depan top 5 waktu itu. Kita sekitar hampir 5-6 bulanan di depan top 5. Lalu kita coba cari ruko, cari tempat sendiri kan. Karena tidak enak juga lama-lama numpang sama kawan gitu kan. Alhamdulillah kawan tadi udah membantu gitu kan. Kita tak perlu bayar uang sewa. Nah, dapatlah di dekat Tanjung Harapan.
samping Donat Madu yang sekarang jadi toko plastik. Oh Nah, iya. kalau ada juga pelanggan di situ, Heeh. itu tempat kedua kita. Heeh, heeh, heeh. Dulu depannya tuh kami masih ingat ada nge-gym tuh, ada orang nge-gym di situ. Sekarang nggak lagi, udah jadi Hotel Tiga Putri kayaknya kan. Nah, Oh iya, heeh. dulu Seberangnya. dan alhamdulillah di situ muncullah beberapa menu-menu yang lain seperti mie ayam. Jadi kawan-kawan UMKM jangan menutup diri ketika dikasih kritik atau saran dari pembeli. Kami dari situlah kami kadang tanya, apalagi yang kurang, apalagi yang perlu kami benahi. Nah, di depan di dekat Tanjung Harapan itu, coba mie ayam kata kawan-kawan pembeli. Coba nasi goreng. Karena tempatnya juga terbatas waktu itu, cuma mie ayam yang bisa kami readykan dengan bakso bakar. Nah, waktu itu 2 tahun kami di situ, namanya ruko ya, ibaratnya lahan parkirnya kecil, nanti kita bermasalah dengan tetangga-tetangga, carilah tempat. Jadi kita cari tempat, keliling-keliling, wah lumayan besar-besar juga tuh rupanya nyewa ruko di Tembilahan ini ya, ibaratnya di atas budgetnya di atas 20-an per tahun. Sementara kita masih merintis waktu itu, baru 2 tahun, kalau bahasa orang masih seumur jagung. Nah, dapatlah di Baharudin Yusuf. Waktu itu rumah itu katanya udah kosong hampir 1 tahunan. Sampai orang bilang itu rumah tuh sepi, sunyi. Ada yang bilang rumah hantu, rumah untuk uka-uka. Takkan mungkin Ya, buat tak usaha mungkin, gitu ya. ya, beraninya. Dan sampai kami ngumpul-ngumpul sama tetangga waktu lagi rehab-rehab kan. Berani bang ya katanya di situ. Ya mau gimana lagi, itu yang ibaratnya terjangkau kita budgetnya gitu kan. Rumah itu halamannya mau kami jadikan tempat kuliner, tempat jualan gitu kan. Nah, sampai dibilangnya itu bang, kalau malam jam 1 kami buat tempat uka-uka, siapa yang berani ketuk pintunya aja dikasih 100 Uji ribu. nyali, Uji nyali iya. itu. Gitu ya kata kami. Iya bang, kalau bang tak percaya nanti coba lah ya. Jadi memang terjadi, memang kejadian. Waktu itu ada satu karyawan kami suruh tidur di situ. Hari pertama kami jualan. Jadi hari pertama kami jualan, kami tak tahu apa cerita karena dia yang tinggal di situ. Hari kedua kami lihat dia nggak mau tidur di rumah itu gitu. Dia tidurnya di luar. Jadi kami tanya, "Kenapa?" gitu. Tadi malam katanya waktu dia tidur malam pertama ada semacam kepala tapi dari api lewat di atas. Kuyang. Bukan. Jadi kalau kami lihat itu jin penunggu lah bahasanya. Oh, emang ada. Ya kalau jin kita wajib, kita beriman dengan hal gaib gitu. Okay. Jadi memang seperti itu. Jin itu seperti yang dikisahkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ya tempatnya itu ya di WC, di rumah-rumah atau bangunan yang ditinggalkan kosong selama bertahun-tahun, di hutan, di laut tempat dia kan. Dan kita tidak pungkiri di rumah yang udah bertahun-tahun tidak. Jadi saya bilang gini aja lah, coba kita ruqyah rumah ini, kita bacakan zikir ayat-ayat Quran. Pagi sore, ayat-ayat Al-Quran, lalu dibanyakkan sholat sunnah di situ, dan sampai saat ini tak ada lagi kejadian itu. Karena jin tadi dia tak tahan, tak betah dia dengan ayat-ayat ruqyah tadi. Alhamdulillah waktu itu ada karyawan kita, memang dia lulusan dari pondok pesantren, dia memang yang meruqyah tempat itu langsung gitu kan. Dan dia ceritalah waktu meruqyah itu diganggu, ada suara anak-anak dikejarnya, dia turun katanya anak-anak tuh di situ. Jadi jangan takut pelaku UMKM, ibaratnya kalau istilahnya ada bahasanya nanti disiram orang pakai tanah kuburan. Iya. Jadi kita sharing-sharing aja nih. Iya, itu teman saya banyak tuh yang kayak gitu. Nanti sunyi seperti kita bertawakal pada Allah. Tapi ada juga teman saya yang capek katanya, baru hari pertama juga udah usaha gitu ya, terus nggak mau lagi. Itu gimana tuh kalau udah terlanjur break itu gimana? Itu tadi kesabaran tadi. Kalau sabar sabar tadi itulah tadi, betul, tidak ada batasnya. Iya. Sabarnya kapan? Sebulan ya katanya. Enggak, sampai betul-betul sampai kapanpun. Nah, kalau udah bertahun-tahun kita tidak naik juga, tidak meningkat juga di usaha itu, berarti ada usaha lain. Oh, berarti jalannya bukan di situ. Tapi kalau udah baru sehari itu langsung kayaknya bukan inilah gitu. Itu belum padahal udah beli kursi, meja gitu. Itu belum sabar kalau belum sehari. Sabar ya, namanya, kalau sehari itu belum sabar. Kami udah berapa seperti yang saya ceritakan kemarin itu kan, ternakan lele, belantik ayam bahasanya. Tapi abang basicnya apa sih bang? Sampai semuanya dicoba gitu? Ekonomi kami bisnis. Waktu itu untuk kuliah ya. Pendidikan. Waktu itu kan
saya kuliah di Unisi di ekonomi. Nah, ada waktu itu di semester 5 saya ingat dosen saya waktu itu Pak Uwai, kalau tahu Pak Uwai. Nah, beliau ngasih kalimat penyemangat. Ketika lulus dari Unisi, jangan jadi pekerja, tapi jadilah pembuka lowongan pekerjaan untuk orang lain katanya. Nah, disitulah ibaratnya dicambuk oleh ucapan beliau. Kita coba buka usaha untuk orang bisa bekerja dengan kita, buka lowongan pekerjaan. Itu basicnya di ekonomi itu tadi. Oke, jadi berapa tahun abang sudah dari ikan lele segala macam tuh sampai menemukan pengusaha muslim ini berapa tahun? Bertahun-tahun, makanya nggak sehari itu. Oh, Bertahun-tahun sampai uang kita untuk modal itu habis semua. Iya. Tinggal hutang pinjaman Iya, itu iya, lagi. iya. Sampailah menemukan titik terangnya. Titik terang di situ. Disitulah Rupanya kita harus bertobat masalahnya. dulu. Iya. Kalau memang kita ada bermaksiat, bertobat dulu kepada Allah. Lalu itu tadi cari bibit yang halal. Kalau tidak bisa minjam dengan bank, minjam dengan keluarga. Kalau keluarga juga tak minjami, ada berapa uang itulah yang dianukan. Iya. Kami waktu itu alhamdulillah ada adik ipar yang minjami, mertua apa istilahnya menghadiahkan piring. Kalian kekurangan piring kan? Nih saya bisa bantu piring kata mertua. Orang tua gitu juga. Panci udah ada ya? Belum mak. Nih panci mama kasih. Jadi dari situlah dari keluarga tadi. Yang penting jangan pinjaman-pinjaman yang berbunga. Oke. Gitu. Nah, ada berdiri pengusaha muslim nih Bang. Otomatis konsep bisnisnya Abang ini apakah memang langsung food court untuk menarik pedagang-pedagang UMKM atau gimana? Nah, jadi food court ini terbentuknya di Baharudin Yusuf itu tadi. Iya, di rumah yang itu di tadi rumah waktu kosong itu ya. Waktu itu kami tergabung dengan kawan-kawan Car Free Day. Nah, di Car Free Day itu kami coba berinteraksi. Lalu jumpalah dengan ada namanya outlet Mipade, itu outlet pertama tuh yang ikut gabung dengan kami. Sampai saat ini alhamdulillah beliau masih ada. Kemudian ada outlet kebab burger, tapi sekarang udah tutup karena yang ownernya udah pindah ke Pekanbaru. Dan dari situlah kita coba merangkul kawan-kawan UMKM yang senasib sepenanggungan seperti kami yang tak punya modal besar untuk nyewa ruko. Kami sampaikan, coba nih gabung dengan kami. Sewanya seperti ini, kita pecah sewanya jadi yang bulanan bayarnya sekian, yang hariannya sekian. Yang harian ini kalau tak jualan tak perlu bayar. Oh, jadi konsep untuk misalkan nih penonton di rumah barangkali mau ikut bergabung masih bisa bergabung di Ini masih ada antrian. Oh, masih ada antrian. Syaratnya gimana kalau boleh tahu? Syaratnya kalau syaratnya kita cuma menunya jangan ada yang sama. Memang rezeki sudah diatur oleh Allah gitu ya. Cuma kalau menunya sama nanti akan terjadi kecemburuan gitu. Nanti saling bersaing, kemudian tak enak sama kawan sebelah katanya. Saling kami pun di kasir nanti bingung mengarahkan umpama abang mau makan mie ayam. Rupanya mie ayam ada 2 orang yang jualan. Iya, mie ayam yang mana? Jadi mie ayam yang mana? Nanti kasir arahkan yang ini merengot. Arahkan yang si B, yang A yang merengot. Jadi kita buatlah satu menu, satu outlet aja gitu. Maksudnya di menu itu jangan ada yang sama sehingga terciptalah menu-menu yang banyak, yang bervarian sehingga pembeli tadi banyak pilihan. Ada berapa jumlah outlet yang sekarang, Bang? Untuk sekarang alhamdulillah kita sampai saat ini ada 16. Ada shift pagi, ada shift sore ke malam. Oke. Jadi ada sarapan pagi, ya 16 outlet semua. Dari jam bukanya? Bukanya jam 6 pagi sudah ada. Jam 6 pagi itu canai, lalu jam 7-nya ada bubur ayam, ada nasi bakar untuk pagi. Lalu nanti jam 9 ada bakso-baksoan, jam 11-nya ada sup-supan, jam 1 siang nanti ada nasi biryani. Jam 4 sore nanti ada menu-menu yang lain seperti seafood tumpah, sate, mie ayam. Duh, banyak. Udah dulu deh kalau bicara menunya ya karena kita jadinya lapar. Oke. Jadi saya juga ada tahu beberapa program dari program sih mungkin misalkan kayak ada Jumat Berkah, terus ada kayak misalkan kalau makan siang menu tertentu gratis minum gitu kan. Itu bagaimana programnya nanti akan Abang jawab setelah yang satu ini. Tetap di podcast 1000 Parit. Podcast 1000 Parit. Oke, selamat datang di podcast 1000 Parit kembali bersama saya Zulkifli dan Bang Fadil, owner dari Food Court Pengusaha Muslim Tembilahan. Tadi saya sempat bertanya terkait ada beberapa program ya atau apa sih sajian yang disajikan oleh pengusaha muslim supaya menarik daya
pengunjung. Salah satunya misalkan kalau kita memesan menu tertentu seperti sup, itu saya pernah mesan siang hari, makan siang, mesan sup, terus gratis teh botol gitu ya. Terus juga ada program Jumat Berkah, saya pernah dengar. Itu gimana tuh? Kenapa jadi ada Terpikir seperti itu? ya. Ha. Oke. Bismillah. Jadi untuk program makan waktu itu menu tertentu ya, menu sup, lalu sup daging, sup tunjang dengan sup iga rusuk. Jadi waktu itu kan kita bukanya dari jam 4 sore ke malam. Nah, bagaimana cara kita membuat pengunjung ini datang siang gitu ke warung kami? Karena orang tidak tahu siang udah buka. Iya. Nah, dibuatlah gebrakan seperti itu bagi pembeli atau pengunjung yang makan di tempat, khusus makan di tempat dari jam 11 siang sampai jam 3 sore. Menunya 3 macam tadi, sup daging, sup iga, sup tunjang, itu digratiskan teh botol. Oke. Tapi kalau makannya jam 4 sore nggak dapat lagi teh botol, paksa bayar. Nah, akhirnya pelanggan yang sore datang dia ke siang. Karena katanya sekalian makan siang, gratis juga teh botol. Dan waktu itu kan kita cuma buat program cuma sebulan 2 bulan. Tapi setelah lihat ramai, takutnya kalau program ini diputus nanti membuat pelanggan kami kecewa. Jadi kata istri waktu itu, teruskan aja lah bang, biarlah hitungannya masuk. Ya itu hitungannya sebenarnya nggak masuk. Cuma gimana supaya pembeli loyal kita tadi datang terus, gitu. Kalau itu hitungannya nggak masuk. Tapi itu tadi yang namanya rezeki, ada rezeki yang tak terduga. Mungkin kami tidak ada rezeki di menu itu, tapi di menu lain ada rezekinya. Itu tadi. Ini dia nih bedanya nih, pemikiran seperti ini yang hampir banyak tidak itu diaplikasikan orang-orang gitu, karena kan kalau hitungan nggak masuk kan tidak dagang jadinya kan. Betul. Tapi karena ini ya itu tadi berdagang sambil beramal. Oke, Masya Allah. Terus ada Jumat Berkah. Nah, Jumat Berkah itu kemarin juga sama programnya, gimana supaya yang namanya kita ingin menarik rezeki dari Sang Khalik gitu kan. Tentu kita harus memancing dulu. Nah, bersedekahlah salah satu alat pancing kita agar rezeki tadi lancar. Nah, dibuatlah program sedekah Jumat. Sedekah Jumat. Waktu itu kita adakan setelah sholat Jumat. Jadi setelah anak-anak tadi sholat Jumat, kita bagikanlah aneka ragam makanan dari mulai sate, nasi-nasian gitu kan, yang pakai bungkus tinggal bawa. Nah, setelah berjalannya waktu, kami perhatikan tidak efektif. Waktu itu saya lihat di CCTV rekamannya, anak-anak ini rupanya tidak sholat Jumat. Jadi sebelum jam 12 mereka udah ngumpul. Jadi, berebut ya. Berebut ngumpul antrian pertama. Akhirnya tidak sholat Jumat. Sementara program kita ini menginginkan anak-anak ini sholat Jumat dulu gitu. Sholat dulu baru ambil rezekinya. Dan kejadian kedua setelah ngambil menu sedekah Jumat tadi, ada oknum yang curi barang-barang kendaraan onderdil kendaraan pelanggan, onderdil kendaraan dari karyawan kami. Udah kita waktu itu langsung kita tangkap. Waktu Jumat berikutnya kamu ya ini bukti CCTV-nya. Nah, dari dua ini mereka tidak sholat Jumat, lalu ada yang mencuri, kita stop lah program Jumat sedekah Jumatnya. Lalu dananya itu kita alihkan ke yang lebih bermanfaat dan insya Allah bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah gitu. Nah, waktu itu kita rumuskan dengan istri gimana yang membantu kita ini kan karyawan gitu katanya. Bagaimana kalau kita setiap tahun bisa mengumrahkan karyawan? Dan alhamdulillah waktu itu saya tanya istri, memang kalau dananya terkumpul nggak gitu dalam setahun, dana yang sedekah Jumat tadi, jadi umroh, sedekah kita untuk Jumat tadi kita kumpulkan setahun bisa tak? Bisa bang, 2 orang malah katanya. Masya Allah. Jadi waktu itu yalah kita coba, kita tes waktu itu tahun 2025, 2 orang karyawan kita yang terpilih, memang karyawan yang pertama kali ikut kita, dengan karyawan yang paling jujur dan paling loyal dengan kita, yang paling patuh dan taat dengan kita, itu yang kita umrohkan. Dan alhamdulillah 2026 ini udah 2 orang lagi kita coba daftarkan dulu. Daftarkan ke salah satu travel umroh. Insyaallah kalau ini rezekinya seperti ini terus, dan ini kami anggap bukan rezeki kami juga. Kalau ini kami anggap rezeki kami, tak mau kami kan gitu. Jadi karena ini rezeki karyawan, di situ ada rezeki dia untuk berangkat umroh, ibaratnya ke rumah Allah ingin beribadah. Inilah rezeki mereka, bekerja di food court pengusaha muslim dan
dapat reward seperti itu. Oke, Itu Masya jadi Allah. anunya. Jadi ibaratnya sedekah Jumat kita off kan karena tidak efektif, ya sayang lah kan gitu, ingin mendapatkan makanan tapi tidak sholat gitu. Nah, kita pindahkan ke sini dan alhamdulillah ini lebih memotivasi kinerja karyawan kami Iya, akhirnya. betul. Akhirnya yang ingin berhenti ya mikir-mikir nanti nggak dapat umroh nih kan Iya, gitu. iya. Jadi karena kami sampaikan ke karyawan, seluruh karyawan waktu itu kita coba hitung ada 35 orang, berarti sekitar kalau dua orang sekitar 17 tahun antriannya. Nggak Iya, apa-apa lah. Kalau memang rezekinya kata kami, Heeh. rezeki kalian ada di sini, rezeki kita ada di sini, kita coba kumpulkan, kita tabung, insya Allah dalam waktu 17 tahun lebih semuanya umroh nanti karyawan yang ada di situ gitu. Amin. Itu nggak ada niat nambah karyawan lagi, Bang? Barangkali bisa jadi Ada nanti, part insya Allah. itu ya, job kita ya. Tapi itu tadi karyawan di situ harus lepas dari jaimnya, jaga image-nya Oh, gitu. Karena nanti kita mah over jaim, Bang. gitu. Malah berlebih jadinya ya. Betul. Jadi kalau dilihat di situ ada tuh karyawan udah PNS, ada juga di situ. Ah, itu kan boleh dong berarti, Golongan Bang. 3C ada di situ. Ah, Golongannya lebih tinggi dari golongan saya gitu. ah. Alhamdulillah itu tadi jangan jaim. Kita ingin cari rezeki yang halal dan toyiban, halal dan baik gitu kan. Nanti kalau saya yang jadi karyawannya, Bang, di pinggir jalan tuh saya tarik-tarik aja tuh. Masya Allah. Gitu ya, biar banyak yang kunjung tuh. Biar Bang Fadil lihat nih kayak baik ya, langsung gitu ya. Haji gitu ya. Jadi umrah gitu. Karena banyak yang saya tarik dari jalan gitu Allah langsung. mudah-mudahan lah kalau ada jodohnya kan. Amin. Oke. Nah, jadi tadi sudah 35 karyawan yang ada di sana. Masih ada niat untuk, maksudnya barangkali penonton yang ingin masuk gitu, bekerja di situ. Ya insya Allah nanti di 10 malam terakhir Ramadan kita akan coba rekrut 2 orang lagi karyawan. Cuma itu tadi karyawannya yang di bagian kebersihan, bersih-bersih meja, nyapu. Nah, kalau dia jaim nggak akan mengerjakan itu Iya, gitu. Tapi iya. kalau dia welcome aja gitu ibaratnya ngerjakan lah. Kebanyakan sekarang nih kami terima yang Gen Z ya. Iya. Nggak mau, Malu, malu katanya ya. ya. Cuma sehari kerja berhenti, ada yang cuma 2 hari berhenti, ada yang cuma duduk lihat dulu lah apa yang dikerjakan kan. Oh. Besok nggak datang lagi, ada yang kayak gitu. iya, Jadi iya. memang saat ini kita buka lowongan pekerjaan tidak melihat ijazahnya apa, tidak sekolah pun kata kami, tidak mengapa. Yang penting bisa menghitung, bisa membaca, bisa menulis, 3 macam ini. Oke. Nah, jadi Tidak tidak melihat- perlu harus ada ijazah SMA atau enggak. Walaupun ijazahnya palsu juga tak apa-apa. Aduh, ini tepi jurang nih. Oke. Terus kalau tadi misalkan jadi OB dulu ya, bahasa kasarnya jadi OB dulu. Apakah nanti bisa meningkat jadi karyawan atau gimana pekerjaan yang lain? Jadi 35 karyawan ini memang dia rata-rata jadi tukang cuci dulu biasanya. Jadi tukang sapu dengan tukang bersih-bersih meja. Setelah kita lihat beberapa bulan dia rajin, teliti kerjanya apa, lalu kita ajari. Ada beberapa yang diajari masak nasi uduk. Oh. Ada yang diajari Sampai ke resep-resepnya. ya, sampai resep-resepnya kita ajari cara membakar, buat nasi biryani. Nah, kalau dia cocok dah disitulah nanti dia. Nah, bagi yang agak lambat menerima ilmu resep tadi Iya. itu, ya tetap dia di situ dulu. Karena Bahkan kalau tetap ada evaluasi ya ya. tetap ada evaluasi karena ini soal rasa gitu. Rasa berubah. Kadang kan orang beda tangan, beda rasa. Iya betul. Nah, kita buat gimana beda tangan rasa tetap sama. Jadi memang dibuat pengawasannya itu sedetail mungkin. Tapi nggak takut tuh misalnya kalau misalkan udah dikasih tahu resep rahasianya terus pekerjanya ini bakal kabur. Kebanyakan kan gitu tuh. Betul. Nah, jadi kami pun sudah buat planning Oh, seperti itu. Untuk resep inti tidak kami beritahu. resep Resep inti. intinya tuh maksudnya bumbu halusnya. Oh Bumbu iya. halus itu udah jadi, baru udah diolah. ditumis. Jadi mereka tinggal campur ke kuah, ke air, maksudnya ke air yang udah direbus, ditaruh gitu. Atau kayak ayam tadi, gimana cara ngungkapnya? Nah biasanya udah ada bumbu-bumbunya. Jadi mereka tinggal ngungkap aja. Tidak Soalnya- dikasih tahu. Kalau kasih tahu semuanya,
ya hilang nanti. Soalnya rencana saya gitu, Bang. Oh gitu. Saya masuk, saya dapat umroh, saya dapat curi ilmunya, saya keluar dan saya buka sendiri gitu. Rupanya udah dikasih tahu, udah agak Ya mentah tak nih. jadi, jadinya kayak gini ya. Ya, jadi memang ada untuk bumbu halus memang tidak Oh, tak dijadi. dikasih tahu ke semua karyawan, dan bumbu halus ini masih dipegang oleh orang tua kami. Oh, Orang tua kami yang ngasih tahu. Kami pun belum tahu. Pak, bayangkan. Kami ownernya pun tidak tahu. Kalau gitu saya dekati mama abang Mama aja. ya itu dia, mama dia. Intinya di mama. Jadi betul. Usaha kalau bisa juga kawan-kawan UMKM kalau masih ada orang tuanya. Mintalah doa sama orang tuanya, apalagi sama ibu. Minta doakan biar berhasil. Bagi orang tuanya yang sudah tiada, banyak-banyak doakan orang tuanya gitu kan. Banyak-banyak doakan orang tuanya. Mungkin dari situlah nanti kita dilancarkan rezeki kita oleh Allah gitu. Nah, untuk omsetnya nih gimana, Bang? Di pengusaha muslim ini berapa kira-kira yang diperlukan oleh seseorang yang ingin buka usaha seperti itu? Nah, kalau modal dari Modal kan? Ya, modal. Keuntungan. Kalau keuntungan memang ada beberapa kemarin yang bertanya ke kami. Kami ini kan cuma memfasilitasi kawan-kawan UMKM meletakkan outlet-outletnya. Ketika terjadi perniagaan di situ, nah berapa omset di satu outlet itu kami tidak bisa mengintervensi ke situ. Maksudnya uang omset setiap outlet itu dipegang oleh bosnya masing-masing. Yang Kami punya usaha. yang punya usaha. Kami hanya menyediakan sewa tempat. Oke. Nah adapun seperti yang kami pegang outlet nasi biryani, outlet sup, bakso, biasanya itu dikeluarkan dulu gaji karyawan, belanja-belanja, ya dapatlah tertabung sikit-sikit gitu kan untuk makan harian. Karena modal untuk belanja-belanja tadi besar juga gitu. Apalagi harga bahan pokok sekarang ya. Pokok besar. Jadi kalau ada bahan pokoknya yang meroket, biasa menu itu ditiadakan. Itu tadi karena tidak masuk itu hitungan kita gitu. Kalau ini diteruskan, dia akan mengambil keuntungan keuntungan yang lain. Akibat dia rugi, dia akan mengambil keuntungan di outlet lain. Nah biasa kita stop dulu seperti itu. Nah, jadi kalau nanya omset, saya nggak bisa jawab omsetnya karena banyak kepala karena banyak di sini. kepala yang 16 tadi harus kita tanya satu-satu gitu. Berapa omset ini, berapa omset ini. Yang jelas untuk pribadi sendiri, abang sebagai ownernya cukup lah. Sampai dengan mengumrohkan tadi ya lebih dari cukup dong. Ya itu rezeki orang kan. Memang kalau umroh tadi beda lagi, memang uangnya sudah kita buat pisah-pisahkan. Kita bahasanya kita buat blok-bloknya sudah gitu. Untuk umroh, untuk sedekah, untuk panti asuhan, itu biasa istri yang mengelola. Jadi kalau untuk panti asuhan dengan anak yatim sudah ada bloknya, untuk yayasan sudah ada bloknya. Jadi kami pun juga minta maaf ke beberapa kawan-kawan pengurus masjid atau apa. Bukan kami tidak membantu, cuma kita sudah punya pasarnya masing-masing ini tempat anunya masing-masing nih. Ini untuk anak yatim posnya. Sudah ada posnya tuh masing-masing sudah ada. Ini untuk karyawan umroh pun sudah ada. Kalau kita ambil dari situ, kasihan pula gitu kan. Jadi bisa saya simpulkan di balik suami yang sukses ada istri yang mendoakan di belakang dan orang tua juga itu pasti. Oke. Nah terakhir nih Bang, untuk pesan-pesan barangkali ya bisa kita katakan abang terbilang UMKM yang sukses ya, pengusaha yang sukses. Bagaimana nih pesan-pesan abang terhadap kepada pengusaha-pengusaha muda yang ingin atau sedang memulai usahanya? Untuk kawan-kawan UMKM apalagi yang bergerak di bidang kuliner, itu pertama sekali yang harus kita cari itu adalah bibit atau modal yang halal. Yang kedua kesabaran, karena tidak mungkin sehari 2 hari kita langsung meroket penjualan kita, pasti sunyi dulu. Nah begitulah kesabaran kita diuji. Lalu nanti di pertengahan jalan kita akan diuji dengan berbagai macam juga, ada karyawan yang menilap uang, dan itu pasti terjadi gitu. Dan kami sudah mengalami hal-hal yang seperti itu, dan kita perlu kesabaran lagi untuk itu gitu kan. Lalu yang berikutnya baru rasa syukur. Setelah kita jalan lalu udah berjalan mulus, jalan lancar, usaha kita autopilot ya bahasanya, kita tidak ada di tempat pun usaha tetap jalan. Nah banyak-banyaklah bersyukur, karena kalau tidak dibarengi dengan rasa syukur nanti akan kufur. Nah sudah ada pendahulu kita namanya Qarun. Nah dia karena dia kufur akhirnya Allah tenggelamkan. Jangan sampai seperti itu. Dan sekarang ujian kami bagaimana kami bersyukur kepada Allah dengan kondisi yang sekarang ini gitu.
dengan ujian-ujian. Mungkin masih banyak ujian-ujian kami yang dulu pernah mungkin ada lihat, ada yang naruh macam-macam jampi-jampi kayak gitu. Ya itu tetap ada orang-orang yang syirik dan iri, itu tetap ada. Jangan berkecil hati kawan-kawan, tetap dekatkan diri kepada Allah. Lalu yang seperti itu nanti akan Allah perlihatkan, akan ada solusi jalan keluarnya gitu. Jangan kita pula gara-gara disyirikin seperti itu lalu kita ke dukun juga, nah sama pula. Jangan dilawan dengan yang syirik juga ya. Tapi tetap dekat dengan Allah. Ada sempat digituin sempat juga. ada kemarin pernah saya videokan, ada semacam kertas dengan sesuatu itu, dan memang anjlok penjualan kami. Di satu outlet dia naruhnya di etalase. Jadi bentuk apa bang? berbentuk semacam kertas dan kain kuning dilipat, kok tahu ya aku ya? Iya, kok tahu ya. Jadi pakai kain kuning, di dalamnya ada kertas bergulung. Waktu tulisannya? Tidak bisa terbaca, dia seperti tulisan Arab tapi nggak ada makna gitu. Jadi seperti mencemooh Allah. Abang tahu pelakunya? Tidak tahu. Tidak Jadi tahu. waktu itu karyawan waktu beres-beres malam jumpa, bang ini apa nih katanya. Karena waktu itu hampir setengah bulan anjlok penjualan itu. Di tahun? Kalau tahun saya lupa, cuma waktu itu masih ada COVID. rekamannya. Setelah COVID kayaknya. Baru-baru berarti ya. Waktu itu lagi naik daunnya ayam bakar kalau salah waktu itu. Ini kan ayam bakar seekor kan masih nih. Waktu itu daun ayam bakar kami waktu itu, dan dia menaruh memang di outlet itu, ayam bakar. Nah, jadi kalau jumpa-jumpa seperti itu jangan ke dukun, jangan dilawan pakai dukun, nanti syirik juga kita. Tapi dekatkan diri pada Allah, kita ruqyah. Nah, belajarlah ruqyah mandiri bisa. Itu 3 kul, kemudian ayat kursi, macam-macam. Kemudian Al-Fatihah dibacakan aja. Bakar. Cukup dengan itu. Nanti Allah yang akan menjaga kita. Tidak perlu kita mencari jin tandingan gitu. Iya. Dan kita tetap yakin dan tetap percaya adanya jin. Kalau ada yang nyebar-nyebar seperti tanah kuburan lalu sunyi, ya memang seperti itu. Memang seperti itu. Dan belum tahu pelakunya siapa? Dan tidak tahu, dan tetap perlu kita cari tahu. Karena kalau kita cari tahu sakit hati kita nanti. Nah, tapi kita hadirkan bang di podcast ini pelakunya. Jadi kalau yang seperti itu, kalau bisa usahakan setiap malam ruqyah lah tempat usaha. Itu salah satunya ya, supaya tidak diganggu juga. Karena itu memang ada. Tetap ada, dan manusia ada yang tidak suka. Di zaman era modern kayak gini masih ada yang kayak gitu? Masih ada. Dan kami pun itu salah satu ujian kami juga. Nah, jadi bagaimana cara menanganinya, yaitu dekat dengan Allah aja lah. Gitu. Karena Allah yang menciptakan jin tadi, Allah juga yang bisa membinasakan jin tadi. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah juga yang membolak-balik hati manusia. Tadinya mungkin dia iri, sakit hati dengan kita, lalu Allah bolak-balik hatinya, dia senang lagi dengan kita. Bisa. Tidak ada yang tak mungkin. Nah, sama seperti kami tadi kan, dari yang tadinya di bawah, sekarang ibaratnya alhamdulillah ya adalah perubahannya gitu kan, sedikit demi sedikit. Oke, nah untuk Ramadan ini nih terakhir nih, Ramadan ini buka jam berapa? Siang buka nggak bang? Untuk Ramadan insya Allah di beberapa cabang juga sudah kita sampaikan. Cabang kita kan ada di Pelabuhan Pelindo, ada di Jalan Batang Tuaka, dan di Baharudin Yusuf. Itu untuk penjualan bungkusan untuk ibu-ibu yang menyiapkan menu berbuka. Kita udah buka di jam 3 sore sampai maghrib. Nah, untuk yang makan di tempat, yang reservasi meja, itu bisa dimakan di tempatnya di waktu maghrib, waktu berbuka sampai habis sahur, sholat tarawih. Sampai tarawih. Sekitar jam 11-an insya Allah nanti bukanya. Seperti itu. Oke, jadi pengusaha muslim sekarang udah ada 3 cabang. Insya Allah. Di Jalan Batang Tuaka, Pelabuhan Pelindo, dan Jalan Baharudin Yusuf. Silakan kunjungi, saya sudah coba, insya Allah enak di lidah. Terutama lemaknya gratis ya. Iya, lemaknya gratis. Itu kenapa gratis bang? Yang kemarin pesan lemak. Iya, saya. Saya pecinta lemak bang. Iya. Makanya berlemak. Itu lemak, apa istilah orang bilang itu ya, gaji atau apa, itu bagus sebenarnya katanya. Bagus kan? Makanya saya bagus. Ya, kecuali ada lemak yang tak bagus memang tidak kita pakai. Oh iya, pantas enak bang. Ya, dia biasanya ada yang amis gitu ada ya. yang lengket di bibir. Iya. Kita tidak pakai. Aduh. Yalah kalau begitu. Terima kasih Bang Fadil atas waktunya, bincang-bincangnya, dan pelajaran yang banyak ya kita ambil hikmahnya, kita ambil ilmunya, terutama untuk yang mungkin penonton-penonton yang ingin buka usaha gitu. Tadi ada 3, pertama bibitnya yaitu jangan riba, yang kedua kesabaran, yang ketiga rasa syukur, selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Oke, Bang Fadil, mungkin nanti kita
bisa bincang-bincang lagi di podcast Seribu Parit. Mungkin nanti tentang mistis-mistis barangkali ya. Tentang ruqyah barangkali atau rahasia kulinernya. Mungkin kita undang mamanya supaya bisa kita lihat nih intip rahasianya apa gitu. Kita lihat nanti kolom komentarnya maunya yang seperti apa. Ya, silahkan di komen. Kita lihat gitu. Kita lihat apa maunya penonton kan. Sama kalau apa maunya pembeli gitu. Atau kita podcastnya nanti langsung di sana sambil makan-makan ya Bang ya. Maghrib ya. Iya. Oke deh kalau begitu terima kasih sekali lagi Bang Fadil atas waktu dan kesempatannya untuk penonton dimanapun itu. Terima kasih juga dan mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaian tidak pada tempatnya. Saya Zulkifli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Podcast Seribu Parit.